kita akan coba ingat, jadi ada contoh yang bagus kan, kemarin kita field trip, kita start dari selatan Banyuwangi ya, selatan Banyuwangi, di mana kita lihat sistem vulcanics juga, ada endapan vulcanics kan, kemudian ada hydrothermals, ada mineralization, tapi itu boleh dikatakan kalau buat geologi itu geologi. Yang namanya geologi karena dia udah jadi rocks kan sebagai batu. Dan udah selesai prosesnya. Kita ke sini ada satu sistem yang lagi bekerja. Nah, the present is the key to the past. Yang the presentnya ini nih, pastnya kita lihat kemarin kan. Nah, tugas kalian merelate itu dengan ini gitu, secara umum kan. Nah, sistem ini kita lihat sistem yang wah bagus ya. Foto. Sistem yang membahagiakan itu. Jangan lupa difoto. Itu bagus. Jadi secara umum bisa kita pelajari dengan baik, dan kebetulan ada Pak Mirzam yang ngacak-ngacak ijen penuh, jadi kita akan dapat resources yang luar biasa yang kalian bisa cerita ijen, bahkan posternya udah siapin sama beliau cukup luar biasa lah secara umum. Nah, ingat bahwa yang selatan itu ada dua garis ini, yang selatan yang warna hijau muda ini kalau nggak salah kan tuh, ini yang kita kenal sebagai out andesite, itu kan disebut di sini disebut first activity sekitar 40 sampai 18 karena bertumpuk. Ini dalam bukunya Van Bemmelen yang 1941 itu, ini adalah disebut sebagai Old Andesite Formation. Banyak penulis berikutnya nggak suka pakai Old Andesite Formation, yang masih pakai ya Hamilton 1979 yang pertama kali buat buku Tectonic of Indonesia Modern, itu walaupun nggak pernah mendarat di sini tapi membuat Old Andesite Formation mengikuti Katili, Profesor Katili, dosen senior kita. Jadi kemudian di atas ini di overprint yang warna biru relatively gitu, biru ini yang kita kenal sebagai Miocene Belt. Nah, Miocene Belt ini rada sedikit nyeleneh sebenarnya karena dia tersebar sedikit luas nih. Tapi kita tahu bahwa Oligocene, Oligomyocene di bawah, kemudian Miocene to late Miocene di sini. Dari subduction changing plate lah, plate-nya changing dari steep menjadi relatively shallow. Jadi kan tadi steep, magmatiknya di sini, dia shallow, berarti magmatiknya pindah tuh. Nah, yang present day numpuk di atasnya, kira-kira starting pada 2 million year dan lain-lain, kita punya tumpuk di atasnya. Nah, produksi yang paling younger ya kita punya yang sekarang kita lihat di sini nih, yang masih aktif sebagai gunung api. Jadi paling tidak dalam kesimpulan kita, sejak Oligocene, tidak kita tahu sejak Oligocene, tektonik kita adalah aktif tektonik, ya kan? Kalau basement ini seperti yang digambarkan di sini, yang disebut sebagai Argoland, berarti ini adalah continental crust kan ya? Jadi kita mempunyai aktif tektonik di atas continental crust. Itu kita kenal sebagai aktif continental margin. Nama kerennya ACM gitu kan. Nanti ada lagi tuh kalau dia magmanya keluarnya ridge of silica gitu, kita kenal sebagai N-shalik nantinya secara umum. Nah, tapi udahlah, aktif continental margin, anti continental margin vulcanism gitu kan secara umum. Kalau dulu mah namanya island arc saja, tapi kan kurang maju kalau nyebut island arc saja, kan island arc ada yang di oceanic, ada yang kontinen. Yang ini kita kenal sebagai aktif continental margin, akhirnya kita simpulin. Nah, ini kemudian nanti composition Mirzam akan cerita, tapi tugas kalian berarti udah bisa dilihat bahwa kita ada cerita nih. Tapi kemarin sayangnya kita tidak terlalu punya umur untuk bisa menentukan yang selatan itu yang di Wedi Ireng atau sama apa yang di pantai Alas Purbo itu satu Parang Ireng. Nah, Parang Ireng itu kan itu Miocene itu atau itu Oligocene kan secara umum. Tinggal kamu dengerin Mirzam, dengerin saya gitu kan secara umum. Oke lah, kita ambil dengerin Mirzam kemarin Oligocene, berarti dia masuk yang hijau inilah secara umum. Yang Miocene-nya yang mana yang kemarin kalian lihat secara umum kan, yang mana kemudian yang present day yang sekarang. Nah, pertanyaan simpelnya, apakah sistemnya semua sama? Dalam arti kata chemistry gunung api gitu kan, ada mafic, ada intermediate,
ada acid lah secara umum. Yang gimana nih tentang composition yang kita lihat dari 3 itu, yang paling simpel aja. Tektoniknya udah clear, plate-nya sudah berubah. Apa berubah nggak komposisionalnya? Ini ada konsekuensi gitu ya. Ketika kemudian nempel satu dengan yang lainnya itu, ketika waktu menempel itu kemudian subduction itu bekerja, itu ternyata ada usianya kan. Kalau kita di vulkanologi, berapa rata-rata subduction start sampai kemudian gunung apinya muncul? 25 juta tahun itu rata-rata kalau berkaitan dengan subduction. Oke, itu kita abaikan. Tadi Pak Mino menyampaikan bahwa ini lagi-lagi pesan Pak Hoiri sangat penting. Kita harus memetakan posisi kita secara stratigrafi di mana nih. Saya kasih gambaran frame besar dulu. Jadi kemarin kalian sudah dapat andesite formation, katakan itu Oligocene yang pertama, ya kan? Masih ingat itu? Kemudian di lokasi yang sama kalian sudah digait dengan 2 batu gamping. Harusnya ada berbeda jenis, ada yang kuarter, ada yang lebih tua. Berarti di antara ini yang muda sekarang kita punya itu seharusnya. Apa konsekuensinya kalau kemudian kita mempunyai kerak yang komposisinya relatif tebal kalau Island Arc dengan ada batu gamping di bawahnya, ya. Ternyata di antara itu semua kita masih punya mineralisasi yang ada di Pulau Merah kan. Nah, itu harus diletakkan dalam kerangka stratigrafi. Saya tidak tahu pada waktu kalian berjalan tadi dari kegelapan ke bawah ke atas itu, apakah semua batuannya juga gelap. Kalau itu dilihat ya sudah. Lihat ini diameternya kan. Berapa diameternya? Hampir 15 kayak 15, tetapi komposisinya basaltik, itu kan nggak umum, ya. Tapi kalau kita ngelihat secara umum dari dari Indonesia Timur, kemudian ke Bali, ke Jawa Timur, ke Krakatau sebagainya, itu gradasi itu ukuran kalderanya dari 6x6, kemudian lebih besar 7x8, kemudian di Bali dia lebih besar, ke Ijen lebih besar, Proto Krakatau besar, sampai terakhir kita punya di Toba. Tapi komposisinya jelas. Jadi ada satu hal juga yang harus kalian jawab pertanyaannya. Kenapa kemudian bisa meletus eksplosif menghasilkan kaldera? Pertanyaan gampang tapi tidak mudah dijawab kalau kemudian kalian tidak cermati nanti batuannya apa saja. Kalau kalian cermati juga, ini kita tutup lagi dulu ya, kita taruh sini aja. Jalan dari bawah ke atas tadi, kalian melihat itu ternyata ada gradasi kan? Tidak semuanya berwarna hitam, tapi sesekali warnanya ada keabu-abuan. Itu ada maknanya. Pasti harus ada yang ngencairin warna hitam. Kalau sudah jadi abu-abu gimana? Tambahin putih pasti. Paling mudah berarti fase itu harus ada nambahin putih. Apa putihnya kira-kira? Paling gampang mungkin airnya lebih dominan, maka itu produknya phreatic eruption. Ke atas kalau kalian lebih lihat lagi, baru ada layer yang kemudian alterasinya muncul. Itu persis pertanyaan saya. Jadi kapan kemudian alterasi ini terjadi? Apakah ketika gunung api ini terbentuk beralterasi atau alterasinya berikutnya? Dapat jawabannya. Nah, tadi Pak Mino mengatakan, balik lagi ke gambar ini, ketika perubahan posisi dari selatan, dari Oligocene kemudian kita ke Miocene, di Miocene tengah kita sedikit berkurang, tetapi sebenarnya tidak benar-benar padam tuh. Kalau kalian yang mineral ekonomi pasti mengatakan itu turun secara umum mineralisasi di Middle Miocene, tapi ada beberapa tempat muncul sebenarnya. Itu konsekuensi pergeseran tadi. Jadi dibayangkan nih, kalau saya punya overriding plate Jawa begini, ini saya punya subduction nih, supaya dia menjadi lebih landai yang dikatakan Pak Mino, kira-kira apa yang harus berubah? Kecepatannya menjadi lebih cepat atau lebih lambat nih supaya dia, kan kalian pernah main lempar genteng kan? Pernah. Supaya lempar genteng itu menjadi lebih jauh gitu harus gimana? Harus lebih cepat. Iya, jadi supaya dia gini. Tapi kalau dia ini melambat, dia ditarik menjadi, ya, itu salah satunya. Ketika dia ini melambat ke sana mundur, maka mantel yang ada di sini dia kegeser. Akibatnya pada waktu dia kegeser ke sana tidak ada komponen yang untuk menjadi melting cikal bakal gunung api. Jadi sebagian tempat menjadi padam, bisa diikuti idenya. Tetapi konsekuensi mundur ke sana tadi ternyata juga diikuti oleh perubahan geokimia nih, ya. Kalau kita berada di selatan Jawa, itu keraknya lebih tipis, maka komponen SiO2 versus K2O-nya menjadi rendah kan? Jadi anggap barang ini yang kita lewatin overriding plate itu semua mengandung K2O, semakin tipis maka kontaminasi dengan K2O semakin sedikit kan? Kalau dia kontaminasi, atau fraksionasi kristalnya semakin sedikit. Tapi ketika ke arah tengah Jawa semakin tebal, maka dia K2O-nya menjadi naik. Nah, untuk yang kemudian kuarter, kita punya 2 jalur nih. Ada yang namanya volcanic chain yang front, yang depan. Ada yang kemudian back side volcanic chain. Maka gunung api itu berpasangan, depan dan belakang, depan dan belakang. Tapi kalau kita percaya depan dan belakang, ada PR buat kalian sebenarnya. Ada tantangan juga. Kalau kita punya umur, katakan kemarin di Pulau Merah itu berapa tuh? 6 ya? 4. Itu adalah produk mineralisasi. Harusnya ada pasangan ya kira-kira. Begitu cara ngeliatnya.
Jadi orang di sana masih sibuk mencari tipenya apa, bagaimana cara menambah, kalian pikir pasangan ini di mana gitu. Harusnya itu nih ya. Karena kita kalau misalkan dalam subduction vulkanologi punya dua kedalaman kan, di 120, satu lagi di 180. Baik, kita lihat kenapa saya menggambarkan diagram ini. Ini penting kalau untuk orang yang berkaitan dengan mineral ekonomi. Senang kalau kita punya di medium K sama high K alkali. Kenapa? Karena berkonsekuensi terhadap mineralisasi, berkonsekuensi terhadap fertility magma dan sebagainya ya. Jadi kalau fertility, ini magmanya oke nih, apalagi kalau kali. Nah ini kita kemudian masuk ke sini ya, kita pengen tahu nih, jadi sebenarnya gunung ini dengan ada kemarin disampaikan sama Pak Mino, kita punya Rures, ini jangan-jangan bagian dari Simon yang keseret sini, boleh harus begitu kan? Kalau tidak harus dibuktikan. Ternyata kita punya dalam plotting ini ada yang jatuhnya within plate, satu lagi kemudian ke dalam A. Sebagian besar jatuhnya ternyata adalah di plate margin kan. Plate margin kalau ngelihat gambar ini maka keluarnya hanya volcanic arc. Tetapi itu untuk geologi tidak cukup, makanya harus dibagi dua. Apakah dia island arc samudra dengan samudra atau dia aktif continental margin benua dengan samudra? Karena ada konsekuensinya. Pak Uki kemarin membahas bahwa porfiri bisa di dua tempat, masih ingatan ya? Bisa yang di subduction samudra-samudra kayak di Filipina, tapi yang giant porfiri sebagian besar berasosiasi sama yang aktif continental margin. Itu sebenarnya kita ngarahin sampai ke sana. Tapi konsekuensi dari ini kalian harus bisa melihat nanti. Jadi mineral apa yang muncul, tipe mineralisasi apa, semuanya berkaitan dengan ya. Itu kita di posisi sana. Kita coba breakdown masuk ke sini ya. Kalau kita lihat plotting untuk menentukan apakah dia aktif continental margin atau iron arc, sebagian besar masuk nih gitu ya ke dalam diagram ini. Tapi beberapa juga ada yang data yang kemudian masuk ke dalam oceanic crust yang biasa. Baik, jadi kalau kita melihat gambar ini, kita berada di posisi ini ya, di posisi timur. Jadi kenapa dikatakan sunrise of Java? Karena ini adalah lokasi pertama ngelihat matahari di ini. Nggak tahu dapat nggak tadi? Ini kalau kalian belok ke warung Indomie nggak dapat, langsung harusnya ke sini. Kalau kalian belok ke warung Indomie nggak dapat, salahnya. Sudah terang ya? Ya, jadi ini kita punya Marapi yang di belakang sini, bukan Marapi yang di Jawa Tengah ya, bukan juga Marapi yang di Sumatera, mirip-mirip ya. Jadi ini yang di belakang sini. Kemudian di selatan kita punya Rante, ya. Kemudian ada Suket dan juga kita punya Raung. Ini ada yang menarik gitu ya. Kenapa dua gunung api ini hanya Ijen dan juga Raung yang aktif secara magmatisme? Itu pun harus jadi pemikiran tuh, ya. Kenapa yang aktif dan juga kandungan CO2-nya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau itu bisa menjawab, maka sistem geotermal kalian bisa membayangkan ya, apa konsekuensinya kalau kalian kemudian mempunyai gamping yang berada di Parangireng, gamping yang berada di pantai itu kemudian masuk ke dalam magmatisme. Kira-kira apa konsekuensinya? Ya, itu kan ada CO2-nya juga tuh kan. Ya. Kira-kira apa kalau ini ya banyak? Jadi salah satu supply menyebabkan dia bisa menjadi asam, harus ada komponen asam tambahan kan? Kalau tidak, pertanyaan kenapa hanya tempat-tempat tertentu yang airnya didominasi oleh air magmatik seperti ini? Di tempat lain airnya air meteorik, jelas karena ada inlet waternya masuk. Ada yang berkombinasi misalkan meninjau antara air magmatik sama meteoriknya hampir berimbang, tapi ini jelas pasti air magmatiknya lebih banyak. Konsekuensi menjadi lebih asam dan kemudian mempunyai H2S yang banyak, salah satunya kita harus punya sedimen di bawah sana. Jadi meskipun kita tidak menjumpai singkapan batu gamping di sana, kita bisa membayangkan bahwa harusnya barang itu dugaan kita ada kan di sini kan. Apa buktinya? Ini buktinya. Apa buktinya? Nanti dari produk batuannya dan sebagainya juga demikian. Kalau kalian masih ingat kuliah petrologi magmatis Kapita Selekta yang pernah saya ajarkan nggak tidur, apa konsekuensinya CO2 masuk ke dalam magma? Karena itu akan menjawab semua yang kita lihat nih. Kenapa kemudian kita punya kaldera besar tetapi basaltik? Basaltik kalau secara SiO2 bagaimana? Rendah kan? Iya, basaltik SiO2 rendah. Tapi gimana kemudian bisa sangat eksplosif? Bisa tuh. Kalau kan viscosity bisa dirubah dengan cara bagaimana? Satu SiO2-nya dinaikin atau diturunin, atau di SiO2 yang sama temperaturnya diatur. Coklat bisa keras kalau di posisi kayak gini, coklat bisa encer kalau dinaikin temperaturnya. Itu SiO2 dengan temperatur yang kedua adalah volatil kan, H2O dan CO2 masih ingat. Kalau H2O nya di start pada ini yang pas,
maka dia akan menjadi encer. Tapi kalau CO2 sebaliknya itu, maka CO2 yang masuk ke dalam sini konsekuensinya magmanya menjadi pekat kan. Itu kalau itu kental kemudian dikasih energi, kira-kira mampet apa sakit perut apa lancar gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau itu mampet, makanya itu harus bisa dipikirkan. Tapi kalau ini nanti saya sepanjang perjalanan saya akan bertanya nih, dari produk itu mana yang produk itu besar, bisa nggak kalian cari? CO2-nya pasti nggak kelihatan karena sudah larut di dalam itu. Tetapi apa yang bisa kalian amati bahwa saya percaya produk skoria ini adalah hasil letusan eksplosif dari sin kaldera ijen ini, bukan ijen yang muda nih. Apa yang dicari sama kalian? Saya kasih clue-nya adalah vasikuler, masih ingat tuh? Nah, berarti vasikuler yang letusan eksplosif, apa yang kalian harapkan bentuknya? Pipih kan? Jadi kalau kalian dalam satu waktu saya suruh keluar bersamaan satu pintu, pasti ada yang ngejepit-jepit, maka bentuknya pasti nggak keruan, jadi pipih. Itu geologi, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa skorianya, bahwa itu ada produk yang besar, kan harus cari skoria yang gepeng-gepeng. Ya. Jadi ini terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kemudian bagian ini yang disebut sebagai kaldera rim, nanti kawah burung yang datang di Medco itu adalah yang di intrakalderanya. Itu menarik, nanti kalian harus bandingkan bagaimana nanti geokimia yang akan dijelaskan oleh Mbak Nini dibandingkan dengan komposisi di sini. Kalau ternyata keasamannya berbeda, kalian bisa berani nggak menarik secara geologi? Oh, di bawah burung nggak ada gamping, nggak ada sedimennya, di sini ada, berani nggak? Ya harus berani tuh, karena produk itu tercermin di sini. Ya. Baik, jadi sayang kalian tidak melihat api biru. Tapi api biru yang pernah kalian lihat di dapur itu bagaimana prosesnya bisa terjadi? Kenapa bisa biru? Kenapa bisa oranye? Calon ibu dan ibu-ibu, kecuali ibu ini nggak saya tes, maaf. Apinya stabil. Emang kalau yang kuning nggak stabil jadi biru juga? Pressure-nya tinggi tuh kuncinya. Ketika gasnya sudah mau habis, maka pasti apinya menjadi kuning. Ketika gasnya sini mau habis, tekanannya berkurang, orang di sini udah tahu pasti ini CO2-nya lagi keluar, apinya nggak akan nyala. Jadi karena H2S yang sangat tinggi dan pekat dia keluar pada kecepatan tinggi, dilewatin titik bakarnya. Berapa titik bakar sulfur? H2S harus cari, nanti semua dikasih tahu. Ya. Dia terbakar. Begitu tekanannya kurang, bau kentutnya keluar. Ini pada orang ini tahu kadang-kadang terlambat gitu. Oke. Jadi ini sejarah pembentukan secara umum. Ya, kita punya 50.000 tahun yang lalu adalah ijen yang tua, kemudian kaldera besar. Nanti kalian bisa tafsirkan sendiri apa terjadinya sekali terjadinya bertahap, morfologi kalderanya yang ada di belakang di luar kawah ini ya. Itu. Jadi kalau kalian melihat peta topografi yang halus, yang mulus, konturnya terapat, dan peta topografi yang konturnya sudah mulai melengkung acak-acakan, itu kan harus melihat sesuatu, ya. Artinya apa? Kayak kulit aja kan, ada yang keras, ada yang kencang, ada yang mulai berlipat, meskipun ada perawatan kecantikan bisa menipu gitu, tapi itu artinya iklim yang berperan kan. Tapi secara umum akan demikian. Jadi kalian bisa ngeliat ini, menafsirkan apakah ini terjadi sekali atau enggak. Kalian nanti buat tafsirannya. Ya. Ini ya, jadi kita punya beberapa gunung yang dikatakan sebagai kaldera rim, ada yang juga di dalamnya adalah intrakaldera. Nah, produk yang kalian lihat sepanjang ini tadi sebenarnya itu mencerminkan tadi, ya. Makanya untuk mendapatkan tempat nanti ke geotermal yang akan kita kunjungi Pulau Merah kemarin, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Makanya ada namanya konsep vulkanostratigrafi. Sepanjang kalian jalan tadi, kalian lihat pelapisan yang miring nggak? Menurut kalian itu tektonik atau bukan? Bisa bukan, bisa iya. Iya, harus dijawab secara geologi. Kenapa bukan? Yakin. Kenapa iya gitu? Itu kan harus dijawab, ya. Itu bisa terjadi kalau kita punya namanya dikatakan sebagai inisial deep kan. Berapa maksimum? Beda-beda. Karbonat bisa nggak horizontal ya Pak Hoirul ya? Tuh, ada sampai 10 sampai 12. Piroklastik yang kalian jatuhin jangan kayak yang bayangin kelereng digelundungin, itu kayak adonan, jadi kan jatuh tuh ceplok gitu. Ya pernah ke negara 4 musim salju kan pasti mengikuti topografi bawahnya. Itu demikian. Ya. Jadi seberapa miring ya kita lihat, karena kalau tidak nanti kalian menafsirkan itu sebagai bagian dari antiklin. Antiklinnya kalau kalian jalan 360 derajat gini antiklinnya sih. Semua arah ke satu titik jadinya. Ya, mungkin bisa diikutin. Nah, tadi pun kalau kalian mengamati sudah bagian masuk ke tanjakan terakhir di warung kopi sampai sini, ukuran dari piroklastiknya bagaimana ukurannya? Jauh lebih besar, sama atau seperti apa? Lebih besar. Itu harus ngeliat tuh. Berarti benar bahwa distribusi butiran itu dikontrol oleh jarak.
dikontrol oleh energi. Semakin ke tempat kita yang paltuding parkiran itu, semakin sedang dan kemudian semakin halus. Itu harus terlihat. Ya. Di bagian atasnya nanti, habis ini kita nanti ke Kalipait, kita lihat juga ada lava yang kita bisa gunakan sebagai indikator di lapangan melihat bagaimana posisi lava itu secara lateral dan juga vertikal. Baik, sampai sini ada yang ingin ini kan? Jadi danau Belawan itu hanya berkembang di utara, danau di sini itu tidak ada. Kenapa bukaannya ke selatan? Itu sama pertanyaan yang harus dijawab, mungkin tidak perlu berkaitan dengan isu regional, tapi paling tidak kalian bertanya kenapa gunungnya muncul di sini, yang kaldera tidak muncul di utara? Kenapa bukaannya ke arah selatan? Gitu ya. Kemudian kita punya nih yang memotong, kelihatan nih ada potong ini sesar Jampit ini. Itu mekanisme yang berbeda dengan pengeringan danau yang ada di Danau Bandung. Kalau di Danau Bandung adalah erosi ke hulu yang dulu kita pikir di Sanghyang Tikor tapi sekarang di Pasir Kiara, ini di sini nih kepotong. Ini seneng makannya kalau ada sesar di sini. Ini lurus nih ke Kawah Wurung. Wah, ada hubungannya enggak? Saya cuma mancing aja gitu ya. Bisa jadi nggak ada hubungannya. Bisa jadi iya kan? Saya mancing aja. Nanti tanya sama Mas Isto lah. Jadi pertanyaan menarik tuh. Baik, dengan melihat warna danau kawah begini terpikir ya, ini air magmatik harus lebih dominan, tingkat keasaman berbeda. Padahal kita tidak melihat ada sungai yang masuk, tapi kita punya fakta di sini kita punya air kan? Ya. Padahal kalau kita hitung secara volumetrik ini ukurannya sangat kecil sekali dibandingkan Toba. Toba itu butuh 1.500 tahun. Ini dengan kondisi sebesar ini volume pernah saya hitung kalau curah hujan ya air meteorik murni, dia setengah tahun dia udah keisi nih. Sangat cepat sekali tuh dibandingkan dengan 1.500 tahun. Ya. Tapi kita tidak punya ini masuk, tapi punya air. Berarti air ini pasti tidak hanya air hujan nih dominannya, benar terbukti ini. pH-nya ini pada bagian pinggir ini masih 1, sampai 0, di tengah itu bisa sampai 0, benar-benar 0. Kalau nggak percaya coba. Ya. Jadi kalau kalian punya palu, dulu saya kalau ekskursi ke bawah itu palunya dicelupin berapa saat, nanti pas pulang tuh jadi baru lagi. Kita menyebutnya Danau Kawah Asam. Jadi salah satu manifestasi termal, tidak banyak gunung yang punya seperti ini. Tapi kalau ada Danau Kawah Asam ini ya, pH-nya tadi Mas Mirzam bilang sampai di bawah 0 ya, kadang 0, lah gitu. Ini menunjukkan sistem geotermalnya vulkanik aktif gitu ya. Nah ini kalau di ore deposit yang kemarin sering diasosiasikan dengan present day high sulfidation ya. Sedangkan yang kemarin kita lihat di mana tambang kemarin itu fosil dari high sulfidation-nya gitu. Jadi tipikalnya tuh aktifnya seperti ini gitu. Nah tadi Mas Mirzam bilang tentang CO2 itu Pak Isto itu yang di geotermal, CO2 itu hal yang apa istilahnya sering mengganggu di dalam produksinya geotermal gitu ya. Jadi itu sebenarnya tidak berpengaruh pada magmanya, tapi kalau di geotermal itu punya pengaruh banyak terhadap fluida produksi juga gitu. Itu jadi mengetahui bahwa suatu magmatisme itu kaya dengan CO2 itu begitu penting gitu. Kalian tidak bisa membayangkan bahwa di bawah ini kemudian punya sedimen yang sebagai suplai CO2 dengan tinggi. Ya, makanya kemarin kita bawa dari selatan supaya ngeliat yang batuan fondasinya apa yang di basementnya tumpuannya. Kemudian kalian punya sedimennya di ini, baru kemudian berpikir kenapa hanya 2 gunung ini yang aktif. Kan boleh kan bahwa ternyata tidak semua dari gunung yang nanti di kaldera rim itu bawahnya ada karbonat. Itu pikiran kita. Kalau ada berarti harus semuanya ada. Bisa diikutin. Atau ada pilihan lain bahwa ternyata magmanya hanya keluar pada 2 posisi Raung dan juga dengan Ijen. Bisa diikutin? Kita mengajarkan di dalam petrogenesis bagaimana menafsirkan apa magma ini sharing dengan Ijen yang tua, apakah ini sharing dengan Raung. Masih ingat dengan diagram diskriminan itu? KK2 versus 2 ini satu induk nih. Kenapa saya sampai mengajarkan apakah ini satu induk atau tidak? Karena keperluannya buat Bu Nini dan Mas Isto tadi, ya. Kalau kita punya satu induk yang besar, maka kita punya kompor gas. Bisa diikuti yang punya api unggun yang besar. Tetapi kalau itu berbeda sendiri-sendiri, kalian megang lilin aja sendiri-sendiri kecil-kecil. Bagus nggak? Mana nggak lebih panas? Ya pasti ada perbedaan, jadi bisa kebayang ya. Jadi kalau di bawah kerucut gunung api itu kita punya satu induk yang besar magmanya, itu kita senang karena kompornya besar. Tapi kalau misalkan kita punya kerucut-kerucut kecil dan ini sendiri-sendiri, pasti akan menjadi lain dari sisi sumber panas dan sebagainya. Jadi kita sudah dapat batuan tumpuannya, kemudian
batuan tumbuhannya itu ada yang fresh, tidak terganggu sama sekali, yang terdiri dari basalt, piroklastik. Tapi kemarin juga dibagi di Pulau Merah itu ada sedimennya. Jadi hot andesite formation tuh isinya itu tidak semuanya vulkanik, ada vulkanik plastik tapi menjemari juga dengan beberapa sedimen. Kalau kalian lihat itu ngebayangin lingkungannya ada yang kemarin di lava bantal, yang satu terjadi kekar kolom. Saya pun berharap kalian bisa melihat itu, bahwa ternyata posisinya ada yang satu masuk ke posisinya di laut lebih dalam, satu ada yang posisinya lebih shallow, gitu ya. Oh, yang lebih shallow konsekuensinya apa? Mungkin ada karbonatnya, meskipun kemarin Pak Hoyle sudah mengatakan karbonat tidak selalu, bisa dilihat dari apanya. Makanya kalau lihat karbonatnya sama nggak, sama litologinya sama nggak, batu gamping, berarti itu belum kelihatan, itu harus kelihatan mana yang bagian pleti koral, pleti ke branching, kemudian dari kandungan fosilnya gitu kira-kira ya. Itu akan mendukung. Ada konsekuensi dari tektonik yang ditanyakan Pak Mino tadi, apakah perubahan ini sifatnya sudden apa gradasi. Kayak misalkan kita punya lava bantal yang kemudian oligomiosin tiba-tiba punya gamping yang laut dangkal, gimana ceritanya itu kan? Dapat idenya. Tetapi itu bisa dijawab menjadi cerita, menjadi suatu sintesa geologi kalau kalian amati itu dulu. Tapi kalau kalian hanya ini basalt, ini gamping, ya sudah, ada gamping numpang di basalt gitu aja ceritanya, ya nggak boleh kemana-mana ya. Tapi kalau kalian mendapatkan itu, berarti ini harus ada sesuatu nih dari kedalaman ini menjadi yang lebih dangkal. Dapat idenya? Kayak pertanyaan kemarin, kalau kalian di Pulau Merah itu kemudian punya tonalit itu berbutir kasar, berbutir halus. Kalau tonalit, granit dan lain-lain kasar kan? Terus ketemu sama batuan beku itu nggak bisa, batuan beku yang ukuran halus kan nggak bisa pada posisi yang sama. Kalian punya granit ketemu ini pasti nggak bisa itu. Kalau dia pada posisi yang shallow, basalt ketemu ini, dia harus didalemin dulu, entah dia diberit dulu gitu ya, supaya menjadi dalam, supaya dia menjadi tanah. Kalau nggak jadi dasit kan, jadi gitu ya. Yang gitu harus kelihatan tuh dalam frame geologi kalian. Ya. Jadi gamping yang kalian lihat kemarin adalah bahan bakar yang ada di sini. Bahan bakarnya hasilnya adalah apa? Itu bahan bakarnya nanti hasilnya apa, kemudian nanti akan kita dilihat di Medco gitu ya. Proses alterasi yang sekarang ini terjadi itu adalah proses pembentukan litokap, benar kan? Argilik tuh ya. Berapa lama atau kapan proses ini baru terjadi? Saya bisa tahu proses argilitisasi yang terjadi di sini itu lebih mudah dari proses vulkanisme yang magmatic eruption ya, karena pada waktu jalan kita semua hitam, baru pada layer di atas aja kita dapat warna putih kan. Jadi kalau ditanya kapan terbentuknya, ya setelah lapisan hitam yang terakhir jadinya. Kalau kalian, saya kasih yang buat geologi teknik, kalau tadi Pak Mino kan bilangnya diambil batunya buat urugan, nah itu boleh juga. Tapi konsekuensinya bahwa kalau kalian pernah tahu bahwa gunung itu pernah meletus, salah satunya akibat ketidakstabilan di kawahnya sendiri, ini yang terjadi. Proses alterasi itu menyebabkan perubahan mineralisasi, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih lunak kan. Akibatnya kalau menjadi lebih lunak dan lebih kuat, kemudian tekanan di bawah sana berubah, kestabilan bisa terjadi. Jadinya pasti dia memilih yang lebih lunak untuk dia keluar, atau yang lebih lunak dia bisa longsor. Kontak antara lunak sama ini juga masalah yang lain. Jadi pembentukan kaldera nanti saya akan jelaskan lagi kalau nanti di daerah sana kita akan lihat. Ini kaldera secara umum nih. Ini kita punya ijen tua ya pada waktu awal, kemudian pembentukan kaldera terjadi letusan besar. Yang tadi saya bilang, letusannya itu bisa terjadi sekali, bisa juga terjadi bertahap. Bagaimana cara ngeceknya? Morfologi tadi saya ajarkan. Ada yang kemudian terisi, ada yang tidak. Kenapa tidak terisi? Karena tidak ada airnya kira-kira ya. Kalau ada pun penguapannya lebih cepat daripada kemudian hujannya. Bisa terisi karena ada air yang masuk, bisa juga karena air magmatiknya kemudian tidak bisa kemana-mana. Contohnya misalkan ini salah satunya. Ketika kemudian ini sudah terbentuk dan mulai terjadi kestabilan, ini airnya mulai berkurang nih, ya. Air yang berkurang itu di mana? Ini kita sudah mulai muncul Samosir, kita sudah mulai muncul pulau di tengah Batur dan sebagainya. Ya, di kaldera kita ini udah kering Danau Belawan. Jadi kita sudah tidak punya lagi. Nah, ini adalah kemudian fase akhir. Nah, pembentukan kaldera ini demikian nih, ya. Jadi ini bisa terjadi nih, ya. Ada yang terjadi kemudian karena pengosongan dia bentuknya bisa simetris, ada yang terjadi dia bisa berapa step ini. Nanti ini menjadi penting, ya.
Kalau secara definisi bagian yang turun karena kehilangan kekosongan ini, jadi kaldera mohon jangan diartikan kita ribut nih. Pak, kaldera yang saya baca 1 km, yang saya baca 2 km bebas. Kalian pakai klasifikasi yang mana? 1 kilo boleh, 1,5 juga boleh gitu ya. Biar di tengah-tengah. Tapi artinya kalau ada kaldera, lebih utamanya adalah kita punya dapur magma yang besar. Ketika volume terjadi secara terus-menerus, apa yang terjadi? Kosong kan? Itu yang penting tuh. Bahwa kita punya kekosongan dapur magma yang besar. Makanya ini senang Mas Isto kalau punya kayak gini. Karena kita punya kompor di bawah sini. Kompornya kompor gas, bukan lilin sama parafin. Ini bagus kalau udah kaldera. Kompornya besar, ada sesar norma turun. Kalau sesar norma turun itu artinya apa? Kompresi atau extension. Extension, air lebih mudah masuk. Ini kan jalur-jalur masuknya, ya. Kenapa kemudian pertanyaannya ada area yang lebih terbuka yang bisa menjadi kaldera rim, tadi Suci nanya, muncul di situ, ada yang tidak. Kalau dia terjadinya tidak satu umur yang sama, umur yang lebih tua akan lebih mudah dilewati daripada yang pertama, bisa diikutin ya. Ya, atau posisi dapur magmanya dia berpindah kepada jalur yang lebih nah. Hipotesa kayak gitu harus jadi pemikiran kita, gitu ya. Kalau kira-kira saya mau menggambarkan kaldera agent itu tingginya bagaimana? Ditarik ke sini kan gitu aja. Jadi kalau tumpeng hilang tuh kan kalian, oh saya tahu nih tumpengnya diambilnya dari sini dan sini. Posisinya di mana? Kalau dia bentuknya simetris, maka kemungkinan besar posisinya ada di sini dan bidang bawahnya horizontal. Kalian buka Google Map, kalau ijen ini bentuknya simetris, maka kita percaya ijen ini lahir di bidang horizontal. Tapi kalau ijen itu dia miring ke selatan, seperti tadi kayak komplek ijen itu kan sebagian besar di selatan, jangan-jangan komplek ijen itu tidak lahir di bidang datar, semaka luncurannya ke arah selatan. Bisa diikuti nggak? Jadi kalau misalkan itu bentuk gunungnya itu begini nih kayak tangan saya, jadi dia naik di sini tapi memanjang landainya ke arah sana, ini pasti bidang basementnya tumpuannya miring ke arah selatan. Penting nggak buat pemboran? Penting. Kita akan dapat basement yang lebih shallow itu pada posisi ini, pada ke arah selatan dia, misalkan pada ke arah flanknya dia kemudian akan muncul ke bawah. Apakah kalderanya secara kemungkinan simetris atau tidak yang lingkaran besarnya? Kalau dia simetris tetapi bagian selatan yang muncul, yang kedua dites apakah itu terjadi bersamaan atau tidak. Kalau tidak, mungkin nggak itu bergeser? Boleh kan bergeser? Karena kita punya tanggupan perahu. Kalau kita tidak mempercayai tanggupan perahu itu bergeser, maka kalian harus mempercayai cerita Malin Kundang kan, perahunya ditendang terbalik. Tapi kalau kalian percaya magmatismenya boleh bergeser, ya simpel, itu bergeser barat timur aja. Dilihatnya dari kampus ITB. Jadi ceritanya hanya dari selatan Bandung itu, dari Jatinangor nggak kelihatan, dari Cimahi enggak, dari utaranya juga nggak kelihatan. Jadi morfologi kaldera tuh demikian nih di dalamnya. Ini yang pertanyaan saya nih, basementnya ini apa? Nih, ya, basementnya apakah dari out andesite langsung ketemu ini, atau kalian mau menggambarkan di bawah ini adalah ada gampingnya? Bebas, kalian boleh jawab semuanya. Tapi kalau kalian menjawab tidak ada gampingnya, bagaimana menjelaskan ini? Kan gitu aja. Tapi kalau menjawabkan gampingnya semua melampar dari barat ke timur, kenapa di antara Raung sama Ijen tidak aktif? Kan gitu, tinggal pilih aja, pokoknya semua ditanya pasti sama kita. Di peta geologi ini saya gambarkan, kita lihat nih, aliran merah ini luar biasa panjangnya ya, dengan menggunakan skala berapa kilo ini, ya. Kalau ini adalah salah satu produk dari Ijen ini, ya. Kalau kita pakai konsep fasies gunung api bahwa lava itu selalu di flank, kita nggak akan dapat. Kalian ngambil di sini cocoknya bahan kalian jadi juragan bandar galian C aja. Ingat ya, kan begitu lava kan sini bilang lava itu biasanya ada di flank. Yang mana flanknya sama? Bisa jauh sekali, berarti encer ini. Nih, menarik kan? Gunung tuanya meletus eksplosif, CO2-nya menghasilkan eksplosif, tetapi di bawah ini di tempat yang sama dia menghasilkan asam yang pekat karena ada sedimennya, tetapi lavanya mengalir sampai jauh. Kok bisa lavanya encer? Bingung nih kan? Ya, satu sisi lava mengentalkan, satu sisi seolah-olah tidak berpengaruh. Ya, jadi ini saya highlight lagi ya, bahwa poin penting ketika kita berbicara kaldera bukan soal urusan ini 1 km, 2 km, karena banyak literatur itu. Di atas 2 km baru kaldera, di bawah 1 km atau 2 km belum kaldera. Tapi poin pentingnya adalah kalau kita punya kaldera, kita harus melihat berarti di bawah sana itu kita punya dapur magma yang besar.
dapat idenya ya. Ketika kemudian volumenya keluar terus menerus, dapur magma yang besar itu tidak mampu menahan, sehingga jatuhnya bisa ambles sekaligus, bisa amblesnya bertahap. Mana tempat yang dulu? Apa konsekuensinya jatuh bertahap sama jatuh sekaligus? Maka torehan dari dinding kalderanya berbeda. Rumah yang runtuh pertama kali kira-kira gitu ya, sama rumah yang runtuh berikutnya, kalau runtuhnya 1 hari sih nggak kelihatan bedanya. Tapi runtuhnya 50 tahun, beda 10 tahun aja. Yang satu udah ada vegetasinya, yang satu belum. Ketangkap bedanya. Sehingga nanti topografinya pasti berubah. Yang satu masih rapet, teratur, yang satu sudah mulai bergerigi gini. Topografi salah satunya. Itu salah satunya yang paling mudah itu, ya. Makanya kita di geologi dasar diajarin kan, apa artinya kalau topografi dengan pola kontur yang rapat. Apa artinya kalau pola konturnya renggang? Yang satu tingkat erosinya tidak lebih lanjut daripada yang rapat. Ya, kalau batuannya sama. Kan itu tuh ada kalaunya, ada tulisan kecilnya tuh, tapi kalian nggak pernah baca. Tapi kalian cuma membaca kalau rapat dan renggang, yang satu resisten, yang satu tidak. Itu kalau batuannya sama itu. Kalau batuannya berbeda boleh kan? Kalian punya bola golf satu lagi baso, digelindingkan dalam 1 kilo, hasilnya sama, pasti pakai borak itu, udah pasti tuh. Nggak mungkin dong, ya. Jadi kalau batuannya sama, ditransportasi berdasarkan yang sama, dilakukan pada waktu yang sama, produknya harus sama. Tapi kalau statnya berbeda ya. Jadi di dalam vulkanostratigrafi itu ada Manggala, Brigada gitu ya, Kuluk, Gumuk dan sebagainya. Masih ingat? Jadi itu ternyata besar gitu. Nah, mungkin saya ngebalikan dengan gambar satu lagi nih, yang ini. Kalau kita lihat gambar ini, ya, ini saya zoom, ya. Sebenarnya gambar ini tuh tidak benar-benar segaris ini. Tetapi gunung api itu ada yang di dekat dengan palung, yang di vulkanisnya ada yang di belakang. Jaraknya itu bisa dari 50 antara keduanya sampai 150 sampai 200. Tergantung seberapa curam. Kalau dia ininya slabnya yang menunjam itu dia curam sekali begini, maka dua gunung itu berdekatan jadinya. Tapi kalau misalkan ini landai begini, dua gunung api ini bisa saling menjauh, bisa diikutin, ya. Tetapi di Jawa tuh kompleks gitu ya. Karena dari Jawa Barat ke Jawa Timur ketebalan keraknya berubah, sudutnya berubah, maka kompleks. Kayak orangnya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY ada sendiri, gitu kan? Kira-kira begitu, Abila. Jadi kombinasi dari overheating plate yang komposisinya berbeda, thicknessnya berubah dari sini ke arah Indonesia Timur, ininya juga dia berubah-ubah sudutnya, sehingga tadi jaraknya pun tidak seragam antara Jawa Barat, Jawa Tengah ke Jawa Timur, ya. Nah, imagine ini selesai seperti ini, berarti kita sekarang punya geologi. Kalau kita drilling itu kita mempunyai geologi yang berlapis ya. Batunya seperti yang kamu duduk nih persis nih. Tuh lihat itu kan litologinya. Jadinya ke bawah, kemudian sesuatu yang masif litologinya seperti yang kita lihat di bawah situ. Nah, itu secara geologi pertanyaannya bisa jadi reservoir nggak? Jadi reservoir ada 2 syarat yang harus kalian baca, yaitu porositas dan permeabilitas. Nah, gunung api itu ini kecil aja nih. Dia bisa punya tebal itu, endapan yang di atas itu bisa tebal sampai 100-200 meter itu. Bayangkan itu kan berarti sebuah potensi reservoir yang besar kan ya. Nah, di dalam kita, di cekungan kita, ada cekungan yang dilandasi oleh barang ini kan sebenarnya kita punya nih. Ternyata cekungan yang di depan kita ini barangnya bisa ini nih, tapi yang umurnya oligosen gitu secara umum katakanlah. Nah, itu menjadi sebuah potensi reservoir, tapi ya kita kenal sebagai volcanic reservoir. Nah, isunya adalah storage capacity atau porosity dan permeability. Nah, batuan seperti ini kalau dalam keadaan segar bisa punya porosity banyak kok. Tapi begitu over time pelapukannya menjadi sangat tinggi karena materialnya material banyak fosfatik material dan lain-lain, clay cepat tumbuh tuh. Bagaimana porosity-nya decline secara umum. Jadi dia mempunyai, katakanlah kalau volumetrically besar 5% porosity kan cukup besar tuh secara volume. Isunya bukan storage capacity-nya, tapi adalah permeability-nya. Sehingga yang kita perlukan adalah fractures untuk bisa mendapatkan. Jadi harus kena tektonik
sehingga menjadi fractures, tapi dia menjadi tipe 2 fracture reservoir namanya. Kalau dalam fracture reservoir kita punya tipe 1 tuh. Tipe 1 storage capacity, permeability semuanya fracture. Jadi itu kalau kita berada di granit gitu. Batuan granit nggak punya porosity, nggak punya permeability kalau dia utuh. Tapi begitu kena fracture, dia sekarang punya porosity, punya permeability. Tapi semuanya dalam fracture aja. Tapi kalau volcanic nih, dia mempunyai fracture, berarti dia punya 2 tuh. Matriksnya bisa jadi storage, fracture-nya bisa jadi permeability. Nah kita punya barang ini di Jawa Barat kan, namanya Jatibarang, lapangan Jatibarang. Lapangan Jatibarang itu terdiri dari 2 fracture reservoir yang memang fracture reservoir dari igneous rock, tapi ada yang volcanic created fracture reservoir. Jadi ini bisa jadi reservoir, tapi mempunyai challenge, dia harus mempunyai tektonik, harus kena tektonik. Sama dengan geothermal sebenarnya. Isu di geothermal bukan isu heat, bukan isu reservoir, ada isunya permeability. Jadi kamu punya geothermal bagaimanapun, kalau tidak punya permeability, tidak bisa kamu produce sistem itu. Nyari itu di permeability di bawah sana pasti memerlukan sebuah cerita geologi. Nah geothermal kuncinya, Bu Ninik, mencari sesar aktif. Sesar aktif tandanya ya mata air panas kan sesar aktif tuh. Kalau sekarang kalian punya di permukaan 100 derajat Celcius misalnya kan, dari mana datangnya air 100 derajat Celcius? Apa apinya di bawah situ nyalain 100 derajat Celcius? Kalau kita bicara depth berapa kita bicara 100 derajat Celcius? Kalau bicara gradient geothermal 100 derajat Celcius, 25 derajat Celcius per kilometer, 4 kilometer tuh dia barang itu gitu. Tidak bisa sangat 1 kilometer karena dia ada thermal di dalamnya. Jadi isu fractures secara general, fracture secara spesifik sesar itu sangat penting sekali di dalam story untuk urusan mineralisasi maupun geothermal maupun reservoir yang seperti ini. Nah kan kita jarang, tapi kita mengeksplor ini, itu adalah isunya selalu berada di situ. Tapi kita punya banyak sebenarnya yang calon-calon seperti ini gitu. Tapi orang nggak mau mengeksplor dia karena selalu berkata nggak akan punya permeabilities. Tapi kita punya Jatibarang tuh. Ada beberapa di Cina yang dicoba dicari, ada yang produce, ada yang enggak. Tapi kita punya kesempatan. Jadi waktu kita berpikir tentang batuan vulcanics sebagai reservoir, ya geothermal kan reservoir juga dia tuh secara umum. Kamu belum nanya ke Bu Ninik, reservoir geothermal apa nih? Yang ini atau yang fractures? Kan nggak bisa bikin igneous rock jadi reservoir tanpa 2 probability kan? Nah, tetapi sekarang ada yang ketiga. Ketika kita punya ini, punya fractures, kemudian datang hydrothermal. Nah, ada 2 possibility yang terjadi dalam hydrothermal kan? Kamu bisa menyebabkan fracture menjadi lebih besar karena bereaksi, kemudian dissolve kan? Jadi fracture-nya lebih lebar-lebar, connected, lebih growong segala macam. Tapi yang kedua adalah fluidnya menyebabkan fracture-nya tertutup karena sekarang menjadi vein kan, presipitasi mineral. Itu yang dicari para mineralogis kan, yang reservoir carinya fracture terbuka, yang mineralogi nggak boleh terbuka, mendingan presipitasi karena kita cari yang presipitasi kan. Jadi di reservoir tidak cari vein, di reservoir cari fracture, tapi yang harus terbuka. Jadi bisa nggak fracture oligocene terbuka sampai hari ini? Jadi begitu dia terjadi fractures, masuk fluid di dalamnya kan, ketrap kan, reservoir kan, hidrokarbon atau apa kan, ya sudah dia terbuka forever. Itu kan reservoir kita kan ya. Masa kalau sekarang terbuka pada aktif tektonik hari ini, kamu masukin hidrokarbon pada hari ini kan? Sulit kan, makanya yang jawaban nama suci ya itu geothermal tuh. Mineralisasi harus terjadi di masa lalu, pasti kan? Paling 50.000 tahun, 1.000 tahun, tapi fracture itu pernah terbuka, terisi fluid, kemudian presipitasi. Yang reservoir migas, fracture terjadi, migas migrasi kan? Migrasi migas,
So far nggak ada yang lebih young dari 2 million years. Jadi tidak kecuali remigration fluid tuh pada hari ini gitu. Remigration fluid pada hari ini. So far tidak pernah ada discovery kita mengatakan di bawah migration di bawah 2 million years. Hanya di Indonesia juga itu yang terjadi gitu. Di luar negeri nggak ada bicara 200 juta tahun dan lain-lain. Saudi Arabia, Iran semua itu adalah fracture reservoir. Itu tipe 2 fracture reservoir dalam karbonat fracture reservoir itu. Nggak ada yang kayak fully-clastic itu semuanya itu adalah fracture reservoir. Di Rusia di segala macam. Tapi tipe 2 ya. Kita punya tipe 1 tuh Suban Field di Sumatera tuh. Di granit itu. Atau di Vietnam itu punya fracture reservoir. Jadi kita sekarang punya target tuh bagi yang migas di Indonesia hanya ada 2 play yang kamu harus pelajari kalau ingin masih hidup di migas di Indonesia. Yaitu unconventional, dua-duanya sama tuh. Unconventional, large storage capacity, no permeability. Kenapa dia large? Karena dia shale tuh, shale, mud rock lah. Butiran kecil-kecil kan banyak padat. Oh, storage capacity bagus sekali. Lempung kan permeability-nya bagus, porositasnya bagus sekali kan. Kalau nggak pernah seni rupa nggak bisa buat pot tuh kalau lempung nggak punya porositas, nggak bisa basah, nggak bisa jadi tanah liat kan dia. Itu lempung tuh kan. Tapi nggak bisa air keluar di situ gitu, kecuali kita drying atau kita press tuh. Nah itu challenge pertama. Jadi itu banyak sekali itu source rock kita sitting di situ. Nah itu play pertama kita. Yang kedua adalah fracture reservoir. Karena semua basin kita yang di backarc basin di bawahnya itu kalau nggak metamorphic rocks, volcanic rocks, granit ataupun andesit, nah bisa jadi reservoir nggak? Sudah terjadi. Sudah ada buktinya. Lapangan Tanjung, Jatibarang, Suban, Sumpal segala macam itu adalah fracture reservoir. Nah tinggal yang vulkanik ini ada nih. Baru Jatibarang saja sebenarnya. Jadi bisa punya possibility. Walaupun saya dengan Ilzam juga headache mikirin reservoir Jatibarang gimana ngemodelinnya. 2 tahun kita terakhir, 2 tahun kemarin kita buat nggak dipakai juga sama Pertamina kayaknya. Saking pusingnya kita buat fracture reservoir itu. Nah tektonik, salah satu tektonik itu adalah dia menyebabkan plate bergerak kan ya. Nah waktu plate bergerak itu menghasilkan stres tuh. Nah stres ini yang jadi isu. Stres ini yang menyebabkan batuan fail atau terdeformasi lah. Nah berarti kan stres ini nih yang jadi kunci utama itu yang generate struktur tuh secara umum. Jadi kalau kamu tanya mineralisasi ada kaitan dengan tektonik, udah jangan ditanya, udah pasti gitu. Geotermal kaitan tektonik, wah udah pasti. Kalau enggak, ini di Palu kalau nggak ngomong tektonik, gimana bisa aktif kalau nggak ada tektoniknya? Jadi gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang struktur, bicara tentang stres tuh. Nah, pertanyaan kamu yang mana nih? Ya, jadi dalam arti kata gini, tektonik akan create. Nah, tektonik hari ini berarti kalau kita ada tektonik, dia aktif kan? Nah berarti kalau kita punya fractures hari ini, dikasih tektonik hari ini, si fractures yang ada itu bisa aktif. Nah itu yang diperlukan nama geothermal dan kawan-kawan nih. Dia harus aktif. Kenapa? Karena kalau dia aktifnya masa lalu, katakanlah terbuka pada Miocene, wah aktif. Kan ini nggak bisa dia membuka terus menunggu sampai present day deh kita istirahat di 3 km atau di mana gitu, nggak mungkin kan. Pasti kalau dia masuk fluid akan presipitasi. Atau kalau masuk fluid ke trap. Nah itu barusan dia masih terbuka. Nah fail dari struktur ini akan menyebabkan membuka, geran memindahin, kemudian menutup. Bisa semua ini bisa terjadi. Nah untuk khusus buat reservoir di dalam igneous rocks, berarti isunya adalah kita punya hidrokarbon yang migration gitu, harus bersamaan dengan timing di mana fractures ini bisa terbentuk. Nah itu kunci utamanya nih. Tapi nanti ada satu yang bisa interesting dalam sains ini. Fluid bisa menyebabkan fracture terbuka. Jadi stresnya bukan tektonik, stresnya fluid. Ini sebagian ada di sini ya. Ada lihat nggak? Lihat fragmen nggak sini? Iya Pak. Ya kan. Nah ini. Jangan takut kalau Anda mau memetakan alterasi,
ya, mengatakan wajah itu lihat aja warna itu bagus ya. Ya, kelihatan sekali. Kita menggolongkan permeability itu low, moderate, high gitu ya. Memang tadi seperti tadi vulkanismenya juga sedikit berbeda gitu ya. Itu karena jauh juga kan ada yang andesite, memang ada basaltic andesite seperti itu gitu.